sekarang yang mungkin gue akan ngasih tips aja ya, ngasih tips untuk pelaksanaan MPLS, atau mungkin ntar ospek di beberapa kampus yang bakal dijalankan atau akan dilaksanakan melalui online atau melalui YouTube offline, YouTube live stream. Ada beberapa hal yang akan gue sampaikan atau tips-tips yang bisa kalian pakai. Yang pertama, yaitu adalah pelaksanaannya pakai Zoom, ya. Itu penting. Kecuali kalau misalkan kalian bisa pakai aplikasi recording atau aplikasi streaming lain seperti OBS lah, Wirecast lah, atau vMix bahkan, akan lebih baik sih. Kalau misalkan kalian nggak, mungkin agak ribet nih pakai OBS ribet banget nih, atau pakai vMix ribet banget, atau pakai Wirecast lebih ribet banget, apalagi fiturnya kurang mendukung, bisa pakai Zoom. Oke, ini menarik juga. Kalau misalkan pakai Zoom bakal keren. Apa namanya? Sebenarnya pakai Zoom doang aja udah bagus. Terus yang kedua, pemilihan kamera. Sebenarnya untuk pelaksanaan MPLS nggak muluk-muluk harus pakai kamera yang bagus gitu ya. Kalian bisa pakai kamera webcam di laptop atau kamera handphone, bisa. Cuman ya, kalau misalkan mau yang bagus, untuk pemilihan kamera gue sarankan pakai handphone sih. Karena kamera handphone itu lebih bagus daripada kamera webcam ya. Kamera webcam kan paling cuma berapa megapiksel, dan cuman mungkin standar webcam zaman sekarang tuh 720p ya, atau 720 piksel, 1280 kali 720. Kalau laptop zaman dulu itu 480 piksel kalau nggak salah. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian mau live stream bahkan untuk event kayak gitu, minimal handphone lah kalian punya, buat ngerekam gitu biar gambarnya lebih jernih gitu ya. Itu kalau mungkin budget kalian mungkin lebih tinggi, kalian bisa pakai kamera video, itu bakal lebih menarik gitu dan terlihat lebih profesional. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue terinspirasi karena bulan Mei atau bulan Juni yang lalu gue tuh ikut seminar dari TV One, masalah apa yang ngebahas tentang Indonesia Lawyers Club. Itu dari dari lapangan atau dari hostnya itu syuting untuk kayak seminar itu pakai kamera terus multicam gitu. Jadi gue terinspirasi kayak gitu. Jadi kayaknya untuk pelaksanaan seminar atau webinar atau kayak event-event ospek atau MPLS kayak gini menarik nih kalau dibikin kayak gitu. Jadi itu tipsnya. Kalau misal itu yang pertama, itu yang kedua, sorry. Yang pertama pakai Zoom, minimal Zoom aja nggak apa-apa. Atau kalau kalian bisa pakai aplikasi streaming kayak OBS dan yang lain-lainnya, bisa pakai itu, malah lebih baik. Yang kedua pakai kamera. Ini untuk kayak kamera buat buat gambarnya lebih bagus. Itu. Lalu yang ketiga, penempatan kameranya. Nah, untuk masalah penempatan kamera, kalau yang kalian lihat ini, gue pakai webcam. Oke, pakai webcam yang ada di laptop. Jadi bentuknya angle-nya tuh kayak gini. Jadi gue gak kayak deket kayak gini loh. Jadi, selamat malam, selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, saya Lukman Hanafi akan membawakan acara ini. Gak kayak gitu, karena itu terlalu dekat. Mending bikinnya kayak gini loh. Kayak kayak gini. Jadi jadi kameranya tuh lebih jauh dikit gitu daripada orangnya gitu. Kayak misalkan laptop lu taruh meja dan lu agak mundur dikit, jadi bentuknya kayak gini loh. Jadi kayak nge-host beneran gitu. Karena kayak orang webinar itu kan kebanyakan kan kayak gitu. Jadi biar gak deket kayak gini gitu loh. Jadi ya kayak aneh, atau mungkin komposisinya kurang baik. Jadi kayak gitu. Uh, Apalagi ya, kalau misalkan kalian mungkin pakai webcam tambahan, kalau kalian punya webcam tambahan atau webcam eksternal, kan bisa taruh tuh di agak lebih jauh gitu kan, terus bentuknya kayak gini jadi lebih baik. Begitu tipnya. Nah, oh ya, untuk masalah screen recording untuk nayangin VT dan yang lain-lainnya, kalau gue boleh kasih saran ya, pakai member yang lain. Atau jadi kan kalau misalkan lu pakai Zoom gitu kan, itu kan ada host, ada member atau ada pesertanya gitu kan. Pesertanya itu kayak dari screen dari tempat satu ke tempat yang lainnya gitu kan. Nah, kalau bisa untuk nayangin VT pakai yang lain aja.
jangan pakai dalam satu screen atau satu komputer gitu. Kalau bisa pakai komputer yang lain untuk nayangin videonya. Itu untuk memperkecil apa namanya, lagging dari PC-nya atau komputernya gitu. Itu ntar ketika muter video atau VT itu akan lebih lancar dan nggak ada yang namanya apa namanya drop frame atau mungkin bakal jadi kayak macet-macet begitu. Itu triknya ya. Terus yang selanjutnya untuk masalah live stream untuk event-event seperti itu, kalian sebaiknya ya sebelum kalian eksekusi secara langsung, kalian lakukan percobaan seperti live stream yang ini, karena gue bikin secara percobaan gitu kan, karena ini belum final ya, karena gue juga masih mencoba-coba bagian-bagian dari OBS, karena dulu pas gue live stream kayak gini gue pakai Vmix bukan pakai OBS. Dan sekarang gue mulai mencoba pakai OBS karena yang pertama gratis, yang kedua nggak ada masalah kayak lagging dan yang lainnya karena enteng OBS dibanding dengan yang lain. Tuh. Dan apa namanya? Kadang-kadang juga ada ini apa namanya? Kadang-kadang pas kita nge-stream komputer kita lancar-lancar aja, tapi pas ketika kita nge-stream, kita streaming ke YouTube atau ke media lainnya, kadang-kadang kayak ada yang kayak macet atau drop frame gitu pas muncul. Harusnya gambarnya yang di screen itu apa yang di stream itu lancar, tapi kayak terlihat ngadat-ngadat. Itu karena settingan koneksinya yang nggak sesuai. Mungkin gue akan kasih apa namanya bukan tutorial, kasih bantuan dikit lah buat lo, gimana caranya bisa apa namanya bisa nyeting yang benar gitu biar lancar ya, biar lancar ketika streamingnya nanti. Gue kasih lihat, gue kasih screencast dulu. Ini gue kasih lihat ke lu ya. Nah, caranya di sini kalau kalian pakai OBS, sebenarnya kalau misalkan kalian pakai Zoom kayaknya nggak ada settingan kayak gitu-gitu deh. Tapi kalau makanya gue kasih tahu ke lu, lebih baik pakai aplikasi streaming karena lebih mudah dan lebih gampang. Dan bahkan mungkin akan terlihat lebih lancar dibanding dengan pakai Zoom biasa. Caranya tinggal pakai di output. Nah, di sini kan biasanya ntar output modenya ini basic gitu kan awalnya. Kalian ganti advance. Nah, di bagian bitrate, nah ini nih, bagian bitrate-nya ini kalian sesuaikan dengan koneksi internetnya. Caranya sesuainya gimana? Gue kasih lihat. Gue akan buka di sini. Tes aja pakai speed test. Pakai speed test, kemudian gue buka speed test ya. Nah, sorry lambat karena gue bagi dua. Sambil berjalan ya bro. Nah, gue masuk di speed test nih. Tunggu dulu, ini masih loading. Di speed test ini kan ntar ada nama ininya, ntar nama providernya dan yang lainnya. Langsung klik gue aja. Di sini gue lagi nyari servernya, harusnya ini Telekomunikasi Indonesia harusnya di sini. Nah, langsung klik gue aja. Tunggu speednya, tunggu ngecek speed. Nah, kalau kalian lihat di sini koneksi gue untuk yang download 11 megabit per second. Ya, 10, 9, bahkan turun nih, mulai turun nih 7 gitu kan. Untuk download 7,83. Nah, kita lihat yang upload berapa. Kecil nih, 0,4, 0,5, 0,6 gitu. Mohon maaf ya, wifi gue kentang banget. Turun, semakin turun ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, pingnya 49, downloadnya 7,83, uploadnya 0,36. Nah, yang nanti kalian isi di sini, di bitrate yang di sini, itu adalah nilai uploadnya. Megabit per second, jadi 0,36 berarti kan 300 kilobit per second. Ya kalian bisa isi 300 kilobit per second nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan 300 kilobit per second, ntar yang terjadi gambarnya nggak jernih. Yang pertama, gambarnya nggak jernih. Yang kedua, bakal dapat warning dari YouTube yang kayak gini loh.
Kalau lu lihat di sini ada warning di YouTube yang tulisannya mana sih? Bentar. Ini tulisannya the stream current bitrate-nya segini, yang tadi lo input di situ, is lower than the recommended bitrate. Nah, stream bitrate-nya yang kalian isi di sini nggak memenuhi apa namanya, di bawah dari rekomendasi. Rekomendasinya 250 kilobit per second. Kalian sebenarnya nggak harus 2500 kilobit per second ya. Ini juga tergantung dari koneksi internet kalian, speed dari koneksi internet kalian yang download, yang upload tadi berapa. Kalau bagus, ya udah dikasih tinggi 2500, itu udah cukup. Tapi kalau misalkan rendah, kalian bisa setting rendah ke paling rendah. Ini 100 kilobit per second. Oh ya, dan tambahan lagi, kalau misalkan mau lancar lagi, encodernya kalian ganti. Ini kan biasanya kan ada tulisannya software X264 gitu kan. Kalian ganti ke encoder yang dari hardware. Kalau gue kan hardwarenya ada QuickSync H264 gitu kan. Kalau misalkan nggak ada misalkan GPU yang hardware GPU yang terkoneksi di sini, nggak apa-apa sebenarnya software X264 itu. Karena ntar yang bekerja prosesornya. Kalau ini kan yang bekerja untuk grafis kan dari VGA gue kan. VGA gue kan Intel HD 4000. Jadi yang bakal bekerja untuk masalah grafis lancar atau tidaknya dari GPU gue. Bukan dari prosesor. Begitu. Itu striknya dari gue untuk live stream. Wait out. Ya. Itu adalah tips yang bisa gue kasih untuk masalah stream event yang bakal di stream ke YouTube atau di media sosial.